bersama kita tentunya di pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Di pagi-pagi Selamat pagi Bu Yeti, apa kabar? luar biasa baik. Praise God. Oke, kita akan berdoa ya sebelum firman. Bu Yeti akan berdoa sebelum firmannya dinaikkan, dan nanti setelah firman Tuhan dinaikkan, doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Wace ya, setelah firman Tuhan tentunya. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih Pak Pendeta. Yes. Shalom buat Bapak Ibu semuanya. Mari kita Shalom. berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Kami ucapkan untuk di pagi hari ini kami dapat hadir di gereja CLCC ya Ya Tuhan. Yesus. Kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan, Kau telah membangunkan kami sehingga kami dapat mengikutinya Tuhan. Tuhan ampuni Ya dosa-dosa kami Yesus. hari ini. Dan kami juga ucap syukur untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini ya Tuhan, untuk siap mendengarkan firman-firman-Mu, dan juga Bapak Ibu yang belum bisa hadir Tuhan, berkatilah ya Tuhan, mungkin ada yang sakit, berilah Ya kesembuhan, Yesus. agar kesehatannya pulih kembali ya Tuhan, Amin. yang bisa mengikuti ibadah CLCC. Ya Tuhan Yesus. berkatilah ya Tuhan. Kami semua siap mendengarkan firman-firman-Mu dan juga ibadah di pagi hari ini ya Tuhan. Dari awal hingga akhir kami dapat mengikuti dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan terima kasih. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang saat ini sudah berada di Jakarta ya. Tuhan memberkati untuk doa yang sangat indah di pagi ini. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ya ayat firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang layak kita sembah, kita tinggikan ya, amin. Oke, haleluya, terpujilah Tuhan. Mari kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan, kita sudah dibawa Tuhan berjalan ya bersama dengan Dia, hari lepas hari, dan pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-336 ya. Oke, haleluya. Dan sorotan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam berita Injil. Ya, apa itu Injil? Injil itu kabar baik, kabar kesukaan bagi dunia. Injil itu kabar gembira, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, dan juga Injil itu adalah kabar pembebasan ya. Jadi orang-orang berdosa yang terikat dengan dosa dibebaskan dari segala belenggu-belenggunya. Kapan itu? Pada waktu dia dengar Injil dan kemudian dia percaya kepada Injil. Maka saya percaya suatu ada kemuliaan Allah dalam berita Injil ya. Nah, hari-hari ini kita butuh yang namanya berita Injil. Karena Injil itu berita pengharapan bagi dunia sesuatu ya. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah karena dia mendengar Injil, kabar baik, kabar kesukaan dunia, maka dia menuju kepada keselamatan ya saudaraku. Dan dunia ini sudah penuh dengan kabar-kabar yang buruk, kabar-kabar yang menakutkan, yang menggemparkan ya, peperangan, kelaparan, apalagi soal gempa bumi ya, apalagi suatu sakit, penyakit, banyak sekali wabah, virus, kuman, wow, datang menyerang manusia suatu, dan manusia dalam keadaan ketakutan suatu ya. Belum lagi berita-berita yang membuat banyak orang hidup dalam ketertekanan, mereka hidup tanpa pengharapan saudaraku. Tapi hari ini Tuhan ingin saudara dan saya mendengar Injil kabar baik ya. Dan mari kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 21. Apakah cukup jelas Pak Lukas, bisa kelihatan? Cukup, Oke. Pastor.
Ya, silakan. Nats Alkitab kita terambil dari 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Amin. Hikmat Allah dengan hikmat dunia itu berbeda, bertolak belakang, ya. Hikmat dunia mengajarkan kalau orang berbuat jahat, engkau juga perlu berbuat jahat kepada dia, balas dengan kejahatan, ya. Nah, itu satu bagi mereka itu satu ini kebahagiaan. Tapi hikmat Allah mengajarkan balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya. Saudaraku, bahkan disuruh berdoa untuk musuh-musuh yang menganiaya kamu, ya. Memang Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang Injil itu berita salib, ya, berita salib, saudara yang kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, salib itu bicara tentang penderitaan, tentang pergumulan, tentang bagaimana orang-orang mengalami, ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, mengalami sesuatu yang Bapak Ibu sekalian, ya, membuat dia itu harus berkorban, ya, saudaraku. Korban apa, saudaraku? Banyak sekali. Korban tenaga, korban pikiran, korban materi, ya, saudaraku. Korban waktu, korban perasaan, ya. Saudaraku, memang ini bayar harga. Kita ikut Tuhan bayar harga. Dan ini bagi orang dunia satu kebodohan, ya. Lagi enak-enak tidur, tahu-tahu pagi-pagi udah bangun, datang sujud menyembah Tuhan. Bagi orang dunia ini satu kebodohan. Mereka dalam hati ngapain pagi-pagi udah bangun ibadah, ya. Lebih baik, lebih enak tidur, saudaraku, ya. Malam kita sudah bekerja seharian, ya. Sudah waktunya harus tidur, masih juga beribadah, saudaraku, ya. Siang kita harusnya bisa istirahat, ada ibadah lagi. Itu satu kebodohan bagi orang-orang dunia. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata dalam ayat ini apa, saudara-saudaraku? Ya, saudaraku, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh apa? Kebodohan pemberitaan Injil. Wow, luar biasa, saudaraku. Apa yang bodoh bagi dunia justru dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang merasa dirinya orang-orang hebat, ya, orang-orang berhikmat, saudaraku. Ini luar biasa. Saudara-saudara terkasih Tuhan, karena itu benar-benar kalau kita lihat, ya, saudaraku, Yesus dengan orang-orang Farisi ahli Taurat itu selalu kontroversi, ya, saudaraku. Selalu bertolak belakang, saudaraku. Ya, orang Farisi ahli Taurat itu suka menghakimi, saudaraku. Sementara Yesus penuh dengan kasih, dia melayani siapapun tanpa menghakimi, saudaraku, ya, orang tersebut. Dan luar biasa itulah sebabnya Yesus berjalan dalam kuasa Tuhan. Sementara orang-orang Farisi ahli Taurat mereka tidak memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Sementara Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, dan ini yang paling ditentang mereka pada saat mereka merayakan hari Sabat. Wow, itu mereka tambah marah kepada Yesus. Karena menurut hukum Taurat Musa, hari Sabat tidak boleh melakukan aktivitas apapun, termasuk menyembuhkan orang sakit. Dan itu Yesus bilang, saudaraku, kalau ada orang punya domba, ya, 100 domba dan satu domba itu terperosok dan jatuh ke dalam jurang, tidakkah dia akan turun dan menyelamatkan domba itu? Saudaraku, meskipun itu di hari Sabat, apakah dibiarkan domba itu? Kan tentu tidak, saudaraku. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang selaku hikmat dunia dengan hikmat Allah itu dia bertolak belakang. Tapi saya berdoa supaya pagi ini saya memiliki hikmat bukan datang dari dunia ini, tapi saya memiliki hikmat yang datang dari Allah. Nah, hikmat yang datang dari Allah itu ada di dalam Injil, di dalam firman Tuhan yang kita pelajari. Maka Daud berkata, saudaraku, aku lebih berhikmat dari orang-orang pintar, bahkan lebih daripada orang-orang tua yang sudah ubanan. Ya, ketika dia berjalan, mereka semua terdiam, saudaraku. Kenapa? Karena ada hikmat Allah dalam diri Daud, ya. Karena ada firman yang disimpan dalam hatinya, saudaraku. Walaupun Daud sendiri merasa bahwa dia bukan orang yang super sempurna, tapi paling tidak dalam hal mencintai firman. Kalau saudara lihat di Mazmur 119 yang dia tulis dari ayat 1 sampai ayat 176. Ini satu pasal yang ayatnya paling banyak, saudaraku. Lebih daripada kitab-kitab yang lain, saudaraku.
Dan Daud, saudaraku, apapun yang dia katakan, kiblatnya selalu pada firman. Waktu dia berdiri, firman. Waktu dia duduk, firman. Waktu dia tidur, bangun, tetap firman. Dia lakukan apapun tetap firman. Dan itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan sangat mencintai Daud, saudaraku. Karena Tuhan melihat hatinya yang begitu cinta Tuhan. Meskipun Daud pernah gagal, pernah jatuh dalam dosa, dia jatuh dalam dosa perzinahan, saudaraku. Namun dia bertobat sungguh-sungguh pada saat dia ditegur oleh Nabi Nathan, saudaraku. Dan itu membuat Tuhan begitu sayang kepada Daud, ya, sehingga Tuhan berjanji, Tuhan bersumpah bahwa anak cucu keturunannya tidak akan pernah tidak duduk di atas takhta kerajaan Daud. Dan Yesus sendiri lahir dari keturunan Daud. Kalau kita lihat tentang silsilah Yesus, Yesus itu bukan lahir dari keturunan orang-orang benar, orang-orang baik, tapi kalau kita lihat nama-nama mereka itu orang-orang jahat, orang-orang berdosa, orang-orang yang hidupnya, saudaraku, melakukan banyak hal yang menjijikan, tapi Tuhan datang dari garis keturunan itu. Demi apa? Untuk menyelamatkan manusia, ya. Salah satu namanya disebutkan di dalam garis keturunan Yesus selain Daud, seorang pembunuh, saudaraku. Bahkan Yesus juga lahir, ada satu nama yang disebutkan di situ adalah Rahab, ya. Rahab siapa? Dia wanita pelacur, saudaraku. Namun Bapak Ibu, oleh karena dia mentaati akan firman Tuhan, dia menyelamatkan dua orang yang diutus oleh Musa, yaitu dua pengintai yang diutus oleh Yosua ini, saudaraku, sehingga mereka bisa akhirnya diselamatkan oleh Rahab ini, sehingga akhirnya pada waktu mereka datang menyerang kota Yeriko, Rahab dan keluarganya diselamatkan. Karena mereka mentaati, Rahab mentaati akan perintah Tuhan. Rahab disuruh untuk menaruh, ya, kain merah di atas jendela itu, dan ketika mereka datang menyerang Yeriko, mereka melihat ada kain merah itu, maka Rahab dan keluarganya diselamatkan. Wow, luar biasa. Jadi kain merah itu gambaran dari kematian Yesus di kayu salib, ya, untuk menebus kita semua, menyelamatkan kita semua. Oke, mari kita akan lihat soal bagian penting ini, bahwa kemuliaan Allah dinyatakan dalam berita Injil. Bagi siapa berita Injil ini? Bagi orang percaya yang mendengarnya, dan kemudian dia mentaatinya, dan akhirnya dia diselamatkan, ya. Bagi orang yang mendengar tapi tidak percaya, apakah bisa diselamatkan? Jawabannya sudah tentu tidak bisa. Hanya orang-orang yang mendengar berita Injil, dia percaya, lalu kemudian dia mentaatinya, maka dia diselamatkan, ya. Maka Alkitab berkata, kamu bukan saja menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman. Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia tidak akan pernah berbahagia, ya. Nah, hal ini dapat kita pelajari selaku kemuliaan Allah dalam berita Injil. Dapat kita pelajari di dalam 1 Korintus 1 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini yang kita pelajari akan membuat hati kita bersukacita, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil, ya. Berita Injil yang disampaikan ini Tuhan mau kita mengerti, karena di luar sana banyak orang tidak mengerti. Saudaraku, ya, meskipun mereka orang Kristen, meskipun mereka juga ada di salah satu gereja tertentu, tapi mereka banyak sekali tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam berita Injil. Nah, hari ini Tuhan mau kita mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam berita Injil, dan kita lihat siapakah dia. Ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil itu siapa? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia orang percaya yang mengerti. Mengertinya bagaimana? Bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa membinasakan orang-orang berhikmat dan orang-orang arif, ya. Orang-orang dunia yang berdosa ini, berdosa karena tidak mau bertobat, maka mereka binasa, ya. Kita lihat di dalam ayatnya, ya, 1 Korintus 1 ayat 19. 1 Korintus 1 ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Amin. Amin. Kenapa kok sampai Tuhan membinasakan orang-orang berhikmat dan orang-orang yang punya kearifan? Ada apa ini?
Karena mereka tidak menggunakan hikmat Allah. Hikmat yang datang dari firman Tuhan. Mereka pakai cara-cara mereka. Hikmat dunia, Alkitab berkata, itu adalah kebodohan bagi Allah. Tapi sebaliknya pemberitaan salib, pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah kebodohan bagi dunia, ya. Jadi saya lihat ini ada satu perbandingan yang terbalik, saudaraku. Kalau hikmat dunia, orang pintarnya hebat, luar biasa, bijaksana, arif. Tapi kalau dia tidak mengandalkan akan firman Tuhan, dia semata-mata mengandalkan logika, saudaraku. Maka itu satu kebodohan bagi Allah. Ya, Petrus pun mengalami kegagalan ketika dia mau mencoba menangkap ikan. Alkitab berkata semalam-malaman tidak ada satu ekor ikan yang Petrus tangkap. Kenapa? Karena dia pakai caranya sendiri, pakai hikmat dunia, saudaraku. Walaupun Petrus seorang yang ahli dalam bidang menangkap ikan, ya, dia seorang nelayan, saudaraku, dia tahu jam berapa persis ikan itu ada di situ dan dia tahu bagaimana cara menangkap ikan yang baik. Selama Petrus memakai caranya, memakai hikmat dunia ini, maka Petrus mengalami kegagalan, saudaraku, ya. Ada banyak orang gagal dalam hidup ini, dia tidak mendapatkan apa yang harusnya dia dapatkan. Kenapa? Karena dia tidak memakai hikmat Allah, yang dia pakai adalah hikmat dunia. Itulah sebabnya, saudaraku, kalau kita mentaati firman Tuhan, kita pakai hikmat Allah, bukan hikmat dunia, saudaraku. Maka kita pasti berhasil, ya. Oke, tadi ayatnya sudah diperdengarkan, ya, Pak Lukas, ya. 1 Korintus 1 ayat 19. Sudah, Pastor, sudah. Oke. Jadi ini dia, ya. Yang pertama, orang mengerti kemuliaan Allah dalam suatu berita Injil. Itu orang yang mengerti. Dia mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti bahwa Tuhan berkuasa. Berkuasa untuk apa? Membinasakan. Apa yang dia binasakan? Hikmat, orang-orang berhikmat dan juga orang-orang yang punya kearifan ini. Bukankah hikmat itu baik? Bukankah arif itu baik? Baik. Baik belum tentu benar, ya. Kalau benar pasti baik, ya. Bisa paham Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, orang yang punya hikmat kelihatannya baik, ya. Orang punya kearifan kelihatannya baik. Tapi kalau tidak benar, Bapak Ibu sekalian, maka saudaraku, itu yang Tuhan binasakan, saudaraku, ya. Nah, ini yang pertama. Mari kita lihat ciri yang kedua dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil. Nah, ini dia. Berita Injil, orang yang mengerti berita Injil itu yang kedua, dia itu menaruh. Dia menaruh apa, saudaraku? Dia menaruh harapan bukan pada, ya, orang berhikmat, tetapi juga pada orang ahli-ahli Taurat dan juga para pembantah. Dia menaruh harapan itu hanya kepada Tuhan, ya. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berharap pada Tuhan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan orang yang percaya pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan, ya. Jadi hari ini orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil, dia menaruh apa, saudaraku? Ini ada nanti sudah bisa tambah di situ, ya. Menaruh harapan bukan pada orang berhikmat atau ahli Taurat atau para pembantah, orang yang suka protes, suka kritik ini, saudaraku, ya. Orang yang suka protes, orang yang suka kritik itu, saudaraku, itu tanda bahwa dia itu sebetulnya tidak bisa melakukan, ya, apa yang dia kritikan itu, saudaraku, ya. Nah, itu Bapak Ibu, banyak orang seperti itu. Dan kita semua hari ini kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, ya, bukan pada orang-orang berhikmat, orang-orang ahli Taurat dan para pembantah dunia ini. Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-20. 1 Korintus 1 ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Amin. Nah, jadi saudaraku, pada waktu Tuhan tampil, Tuhan menyatakan kemuliaannya di situ. Mereka semua pada minggir. Mereka semua pada minggat. Mereka semua pada lenyap, ya, saudaraku. Lalu dikatakan, di manakah orang berhikmat, ya? Orang yang dianggap, waduh, dia ini orang pintar, ya, dia ini orang jenius. Di manakah dia orang berhikmat? Lalu yang kedua, di manakah ahli Taurat yang pikirnya dia orang yang wow, sudah menguasai, ya, kitab suci. Ternyata
Yang dia pakai, saudaraku, kitab suci itu, saudara sama Tuhan, dia tidak memakai hikmat Allah, hanya hikmat manusia. Sehingga dia akhirnya tidak bisa mengerti akan kitab suci walaupun dia ahli, ya. Seorang yang menekuni, saudaraku, untuk teologi ini, tapi kalau dia tidak pakai hikmat Allah, saudaraku, itu semuanya sia-sia, ya. Lalu di manakah pembantah yang sukanya kritik, yang sukanya protes, saudaraku, ya. Mereka semua pada hilang, pada minggir, ya, pada melarikan diri pada saat Allah tampil menyatakan kemuliaannya, ya. Jadi ini dia orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil, ya, saudaraku. Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan kemarin itu kita sudah belajar, ya, tentang salib, berita salib itu walaupun bagi orang dunia itu satu kebodohan, tapi justru lewat berita salib itulah kita mendapatkan kekuatan Allah di situ, ya. Kekuatan Allah bagaimana bisa terjadi, saudaraku? Anda lihat lewat kematian Yesus di atas kayu salib, dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Saudaraku, ya, ini benar-benar kekuatan Allah yang bisa memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Suatu hari ketika kami dalam kebaktian dan kami mendoakan salah seorang wanita muda pada waktu itu, dia benar-benar, saudaraku, ya, disantet orang, dan ketika dia melihat ada seekor kucing melompat di depan dia, antara dia dengan kucing itu sekitar 50 meter, saudaraku. Tiba-tiba dia merasa pusing, ya. Saudara kasih Tuhan, dan kami perhatikan dia punya gelagat agak sedikit aneh, dia gelisah dalam kebaktian itu. Akhirnya kami bawa dia ke satu ruangan, dan saya dengan beberapa orang kami doa untuk dia, saudaraku. Kami menyanyikan lagu-lagu pujian tentang ada kuasa dalam darah Yesus. Lalu Roh Kudus beritahu saya, ganti strategi berperang. Dan Roh Kudus ajarkan, ucapkan firman, perkatakan firman. Wow, setiap firman yang saya dengar, yang saya pelajari, yaitu saya perkatakan firman. Akhirnya iblis memang tahu firman, tapi dia nggak bisa bantah, ya. Dia tahu firman, tapi dia nggak bisa bantah. Dia hanya bisa menipu orang-orang yang memakai hikmat dunia ini. Dia bisa menipu orang-orang yang tidak mempelajari kitab suci dengan baik. Dia bisa tipu mereka, tapi dia tidak bisa membantah firman itu. Saudara kasih Tuhan, pada waktu saya ucapkan beberapa ayat-ayat firman, tiba-tiba Alkitab yang saya pegang itu, dan dia ambil, dia tarik, dan dia mulai tunjukkan, ya, itu ayat yang bicara di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 bagian B, supaya oleh kematian Yesus ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan hari itu benar-benar setan menyatakan kekalahannya, ya. Dan tiba-tiba roh jahat itu keluar dari wanita ini, sehingga puji Tuhan dia menjadi normal kembali, ya. Dia bisa beraktivitas lagi. Saudaraku, suatu hari juga kami menghadapi, ya, satu peristiwa, karena di rumah kami di Ambon itu di depannya ada gereja. Lalu di samping kiri kanan ada tetangga, di belakang juga ada tetangga. Ya, salah satu tetangga di sebelah kiri rumah kami itu dia belum percaya pada Yesus, ya, masih agama seberang. Dan pada waktu itu dia disantet orang, dia akhirnya jadi orang yang benar-benar tidak terkontrol lagi. Kadang tertawa sendiri, kadang bicara sendiri, suasana kasih Tuhan, ya. Dan kadang marah-marah juga sendiri. Nah, pada saat orang-orang lagi beribadah, saudara, di gereja itu, nah kadang-kadang dia teriak-teriak, dia nyanyi-nyanyi sendiri, dia bicara-bicara sendiri, saudaraku. Dan akhirnya suatu hari kami dalam ibadah doa puasa, kami lagi mencari Tuhan di sana, saudaraku. Saya bersama dengan almarhum, ya, orang tua. Jadi pada saat itu oma itu duduk di sudut sana, saya di sudut sini, saudaraku. Pada waktu seorang teman yang memimpin ibadah doa puasa itu dalam peperangan rohani, dia berkata, mari kita berdoa untuk orang-orang yang dikuasai oleh roh dorce. Nah, mungkin Anda bertanya, roh dorce ini apa? Roh seperti apa? Roh dorce ini roh yang membuat orang jadi gila, yang membuat orang itu tidak waras, ya, akal sehatnya, tertawa sendiri, bicara sendiri, teriak-teriak, marah-marah, dan sebagainya. Oh, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu kami teringat akan tetangga kami yang dikuasai roh itu. Kami doa, kami patahkan, saudaraku. Setelah ibadah puasa kami pulang, dalam doa puasa, setelah itu kami pulang ke rumah, dan sejak itu kami mendengar bahwa wanita ini sudah tidak marah-marah lagi. Kami tanya kepada ibunya, di mana anaknya? Ibunya bilang, lihat lagi di belakang lagi cuci piring. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kita lihat bahwa di sini, saudaraku,
Kalau kita menaruh suatu pengharapan pada Tuhan, itu pengharapan tidak akan pernah mengecewakan, ya. Jadi jangan menaruh pengharapan kepada orang-orang yang berhikmat atau ahli-ahli Torah dan para pembantah. Sia-sia semuanya. Oke, mari kita lihat yang ketiga sekarang. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil? Nah, berita Injil yang ketiga ini, dia adalah orang yang mengenal. Dia mengenal siapa? Dia mengenal Allah. Melalui apa? Melalui berita Injil. Jadi waktu engkau mendengar berita Injil ini, itu adalah cara Tuhan membuat engkau bisa mengenal pribadinya, karena Tuhan itu adalah firman itu sendiri, ya. Dan firman itu adalah Allah. Berita Injil yang membawa engkau dan saya selamat karena hikmat yang dari Allah. Ya, kita lihat 1 Korintus 1 ayat 21. 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Amin. Amin, ya. Jadi ini dia yang Tuhan ingin saudara-saudara saya mengenal, karena di sini ada kata mengenal. Anda perhatikan, oleh karena dunia, amin, kita adakan di dalam dunia, ya. Dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah. Ada apa dunia tidak mengenal Allah? Karena dunia tidak memakai hikmat Allah, mereka pakai hikmat dunia. Maka Alkitab berkata hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Jadi seorang kasih Tuhan, kalau kita mau mengenal Allah, nah kita akan mempelajari suatu firman Tuhan, Injil, kabar baik, kabar kesukaan, ya. Dengan engkau mempelajari firman Tuhan yang baik, maka di situ engkau bisa mengenal pribadi Allah, engkau bisa kenal sifat-sifatnya, engkau bisa mengenal akan pribadinya, engkau bisa mengenal akan kasihnya, engkau bisa mengenal akan kesetiaannya, ketaatannya, engkau bisa mengenal apa yang menjadi isi hatinya, ya. Engkau bisa mengenal apa yang menjadi perkataannya, apa yang menjadi tujuan-tujuannya, semua ada tertulis dalam firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan, Injil, kabar baik, kabar kesukaan, kabar gembira, kabar kelepasan, kabar pengampunan dosa, kita bisa mengenal Allah dari situ, ya. Oke, mari kita lihat dari 3 langkah iman ini apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan kita nikmati yaitu bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Dia punya apa, saudaraku? Dia punya berita Injil yang tertulis dan membawa dia menuju kepada keselamatan, ya, dia selamat. Sementara yang lain bagaimana? Yang lain tidak. Tidak apa? Tidak selamat, ya. Mari kita lihat, ya, 1 Korintus 1 ayat 19. 1 Korintus 1 ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Amin. Amin, ya. Karena ada tertulisnya di mana? Tertulis dalam firman Tuhan ini, ya. Aku adalah Tuhan, akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ya, saudaraku. Jadi kita lihat siapa yang diselamatkan, siapa yang dibinasakan, dilenyapkan. Orang yang diselamatkan adalah orang percaya yang taat pada firman, dia punya berita Injil. Sementara yang lain itu dibinasakan, dilenyapkan, ya. Tinggal sekarang kita memilih, kita mau pilih yang mana. Saya berdoa supaya saudara pilih untuk memegang berita Injil, ya. Dokter boleh berkata penyakitmu tidak sembuh, tapi kalau engkau pegang berita Injil, kabar baik, kabar gembira, kabar kesukaan, maka imanmu bertumbuh dan engkau akan lihat kuasa Tuhan akan terjadi, ya. Orang boleh memprediksikan tentang sesuatu ke depan, bahkan masa depanmu. Tapi selama engkau pegang berita Injil, engkau tidak akan khawatir akan masa depanmu. Karena firman Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang, ya. Saudaraku, bahkan di dalam Yeremia 29 ayat 11, di sana Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang-orang yang mengerti berita Injil, dia tahu kepastian bahwa dia punya hari depan yang penuh harapan, ya. Jadi ada madece, masa depan cerah, bukan madesu, ya, masa depan suram. Oke, itu rahasia kalau orang mengerti berita Injil. Kita lihat yang kedua, selaku hasil yang kedua, ini dia.
Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Berita Injil membuat dia lebih berhikmat dari orang-orang hebat. Nanti kita lihat orang-orang hebat ini siapa saja. 1 Korintus 1 ayat yang ke-20. 1 Korintus 1 ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Amin. Nah, jadi soal lihat ya, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia punya berita Injil membuat dia lebih berhikmat. Lebih berhikmat dari orang hebat. Orang hebat itu siapa? Yang pertama, itu adalah orang yang berhikmat. Ya kan? Orang yang berhikmat ini dianggap dia hebat. Kemudian juga ada ahli Taurat, dianggap dia seorang yang pintar dalam kitab-kitab suci, ya, dianggap hebat. Kemudian siapa lagi yang hebat? Orang-orang yang suka menjadi pembantah, ya, yang berani untuk membantah, berani untuk memprotes, berani untuk mengajak orang demo. Nah, soalnya dianggap orang hebat. Ternyata kita lihat orang yang punya berita Injil itu lebih berhikmat, ya. Dia lebih berwibawa dari orang-orang hebat ini. Amin, ya. Oke, itu hasil yang kedua. Mari kita lihat hasil yang ketiga. Yang terakhir, dan Ibu Wace akan berdoa untuk kita semua, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Selamatkan oleh apa? Diselamatkan oleh berita Injil. Ya, Injil yang walaupun dianggap bodoh oleh orang dunia, tapi itu adalah kekuatan Allah bagi kita semua yang percaya, ya. Oke, kita lihat 1 Korintus 1 ayat 21. 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Amin. Amin. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. Ya, walaupun orang dunia bilang ini satu kebodohan, ya. Oleh apa? Kebodohan pemberitaan Injil. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini penting, saudaraku. Saya percaya ketika engkau mendengar firman, engkau percaya, maka engkau akan lihat keselamatan Tuhan berikan kepada hidupmu, diselamatkan dari hal yang jahat, hal yang buruk, sehingga engkau aman bersama dengan keluargamu di tangan Tuhan. Kita berdoa ya bersama-sama, dan Ibu Wace akan berdoa buat kita semua lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Shalom. Ya, shalom. Shalom Pak Kimsun dan Pak Bu Wace. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Bapak, terima kasih atas berkat dan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah terang bagiku Amin. dan pelita bagi kakiku. Yes. Biarlah kami berjalan sesuai kehendak-Mu. Ya, Dan yes. orang-orang yang telah mendengar firman-Mu akan berjalan menurut kehendak-Mu dan rencana-Mu. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkati kami untuk dapat kembali mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Wace dan didukung oleh Pak Kim Sun, ya. Tuhan berkati Pak Kim Sun dan Bu Wace. Amin, ya. Amin. Ya, salam buat anak-anak semua, ya. Semangat Pak Kim Sun, Bu Wace. Amin. Ya, kembali pada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Baik, bisa dibuka Pak Lukas? Hostnya Ibu Yeti, Pastor. Oh, maaf. Hostnya Ibu Yeti. Ya, oh iya, sorry. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Shalom. semuanya. Amin. Untuk selanjutnya, doa profetik dinaikkan oleh Ibu, ini enggak ada Pak ya? Ibu Weli Iya, tadi enggak ada. dia kasih tahu karena ada keluarganya meninggal, jadi
Dia minta izin gitu. Ya, silakan bisa dihandle oleh Digantikan oleh Bapak Lukas. ya. Siap, siap, Ibu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Amin. Ibu Yeti Sulistiarini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Ya, Kristus. shalom. Selamat pagi. Mari kita bersama-sama kita berdoa menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC Ya, Yesus. tempat ini. Mari kita satukan hati kita berdoa dan kita receive-kan. Haleluya. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini Yes. dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan Ya, keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut, Yes. semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat Yes. di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang Yes. hidup dalam kebenaran dan setiap hari Yes. mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa Yes. lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin, amin. Terima kasih Pastor John, dan saya kembalikan kepada Ibu kita, Ibu Yeti Sulistiarini yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya persilahkan Ibu Yeti. Suaranya Ibu. Speakernya Ibu.
Mike bisa dibuka, Bu Yeti? Terima kasih Pak Lukas. Sudah menaikkan doa profetik. Dan sekarang pengumuman disampaikan oleh Ibu Hace ya Saya- Pak, ya? Nggak apa-apa ya. Bu Wace Saya- apakah? Oh ya, Pak Lukas ya, Pak Lukas yang tugas. Siap. Ya. Pak Lukas yang Saya- tugas. Oh Pak ya, Lukas lagi. ya, ya silakan Pak Lukas. Saya selalu siap, Ibu. Terima kasih Bu Yeti Sulistiono yang luar biasa dipakai Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya Shalom. sampaikan selamat pagi. Ya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian di hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah Ibu Indriani, Jalan Perum Merpati, Kehutanan Sedati, Sidoarjo, baratnya Hotel Sinar, Juanda, Sejati. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sintan Nini Sriswati di nomor 0859 64277805. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Juni tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sriswati di nomor 0859 64277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan kembali oleh Ibu Yeti Sulistiono yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya persilakan Ibu Yeti. Amin. Terima kasih Bapak Lukas yang sudah merapel semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dan Amin. selanjutnya kami kembalikan pada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan. Silakan. Ya, Bapak terima Pendeta. kasih Ibu Yeti Sulistiono yang telah memimpin sebagai host di pagi hari ini ya, dan kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, saudaraku.
Namun sebelumnya kita berpisah, kita pujikan satu pujian ini ya, bahwa kita sungguh perlu akan Dia ya, saudaraku. Kalau orang-orang dunia, hikmat dunia itu orang-orang arif bijak, mereka tidak memerlukan ya Tuhan, mereka tidak butuh firman, namun kita butuh firman ya dalam hidup ini. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama sebelum kita berpisah ya, saudaraku. Dan nanti siang kita ada pertemuan dalam ibadah doa mujizat 1 jam. Ya, ada yang mau disampaikan permohonan doa? Bisa nanti kita doakan. Ya, silakan Pak Lukas. Ya, mohon doa berikan kekuatan buat saya Tuhan. Pastor, biar saya tetap kuat di dalam menjalani hidup ini. Banyak orang-orang yang ingin buat jahat kepada saya, memfitnah, menghapa ya. Berikan itu aja Tuhan. Dan penghiburan dan jalan keluar yang baik buat saya. Amin. Terima kasih, Amin. Pastor. Ya, tetap semangat Pak Lukas. Kita selalu support ya, dukung dalam doa supaya Pak Lukas tetap kuat bersama Tuhan ya. Oke. Jadi ketika kita ada pada kebenaran firman, maka Tuhan bela ya depan. Kalau kita benar, belakang pasti mulia ya. Oke. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Kemanakah kami pergi Tuhan, menjauh daripadamu? Kami tidak akan pernah bisa Tuhan. Mari pujikan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau pagi ini. Mari bersama katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sama-sama. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban.
Terima kasih Tuhan, Engkau pembuat keajaiban. Kami percaya hari ini sesuatu yang ajaib akan dinyatakan Tuhan, akan terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami doakan pagi ini ya Tuhan, untuk Pak Lukas Krisnanto, dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang berlubang paku akan memapa, akan menggendong, akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Dan tangan itu akan bekerja untuk memberikan engkau kebaikan dalam hidup ini. Jangan takut, Tuhan akan bawa engkau berjalan bersama dengan Dia, melewati setiap persoalan satu persatu, akan diselesaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, Tuhan akan membawa engkau makin hari makin dekat, dan semakin melekat dengan Tuhan. Kami doakan untuk Pak Lukas, Tuhan berikan dia damai di hati, dan kami percaya kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Oh Tuhan, ketika dia datang pada Yesus, yang memberikan dia pertolongan dan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan bilang kau menjamah setiap hati orang-orang yang Tuhan berbuat, oh Tuhan Yesus, jahat, mengusik, atau Tuhan memfitnah. Kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan akan menuntun mereka ke jalan-jalan yang benar, sehingga mereka tidak berjalan di jalan yang salah. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, hiburkan hati Pak Lukas, tenangkan hatinya, dan kami percaya Tuhan kuatkan dia, berikan dia penghiburan, pengharapan, dan kami percaya pengharapan pada Allah tidak mengecewakan. Terima kasih, memberkati Pak Lukas, engkau menyertai, melindungi, bersama dengan putrinya Adikesia Temi, semua mereka dalam perlindungan Tuhan sempurna. Engkau utus malaikat-Mu untuk menjaga keluar masuk Pak Lukas, dari sekarang sampai selama-lamanya bersama dengan Adikesia Temi. Tuhan sertai mereka, kemanapun, dimanapun, kapanpun mereka melangkah bersama dengan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada kemenangan, ada mujizat, ada keajaiban, bahkan ada berkat rezeki yang terus menanti orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh harapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Juga kami berdoa ya Tuhan pada saat ini, menyerahkan juga ya Tuhan Ibu Yeti Sulistiorini. Kami doakan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, mendampingi semua anak mantu dan cucunya. Tuhan berikan pertolongan, masa depan penuh harapan, juga untuk rencana penawaran solar, penawaran batu bara, juga untuk sandal kesehatan. Tuhan memberkati, tambahkan order, omset, nama Tuhan dipermuliakan, bahwa terus berjalan bersama dengan Tuhan, semakin dekat, semakin melekat, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kami percaya ada pertolongan, ada perlindungan, ada pembelaan, ada jalan keluar, ada jaminan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mendengarkan doamu Bu Yeti, asal engkau terus tetap setia dengan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kasih dan anugerah serta kebaikannya bagimu. Bahkan Tuhan akan menerobos, Tuhan akan membuat keajaiban-keajaiban dalam bisnis, dalam keuangan, ekonomi, semuanya. Juga untuk Pak Lukas akan terjadi terobosan-terobosan dalam keuangan, ekonomi, bisnis, dalam nama Yesus. Kalau engkau sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau engkau sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Kalau engkau sudah mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa menurunkan atau merendahkannya. Terima kasih Tuhan. Berkati sahabat-sahabat terkasih pagi ini, baik Pak Lukas, Bu Yeti, demikian juga dengan Ibu Wace, bersama dengan Pak Kim Sun, dan anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Berikan mereka terus penghiburan, pengharapan, pertolongan, mujizat, kesembuhan, terkhusus Pak Kim Sun, damai sejahtera, kasih, anugerah mengalir, pengampunanmu, belas kasihanmu dicurahkan. Untuk Pak Kim Sun ya Tuhan, berkati obat yang diminum, makanan yang dimakan, air putih yang diminumnya. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Untuk rencana menjual rumah yang ada di perumahan ya Tuhan Yesus, rungkut mapan, Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah bertindak, maka sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya pada Tuhan juga tidak ada yang mustahil. Ini doa kami kepadamu Bapa. Kami doakan juga pada siang pagi hari ini, menyerahkan semua yang sudah hadir, baik itu ya Tuhan, anak-anak Cindy Johan James, Ibu Meliawati, juga Ibu Sinta Your Miracle, disertai Tuhan sepanjang hari ini. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir,
Tuhan tolong mereka bahwa mereka lebih dekat semakin melekat dengan Tuhan, dan berkati kebaktian nanti siang dalam ibadah doa mujizat 1 jam. Percaya tanda ajaib keajaiban sedang terjadi di dalam ibadah doa mujizat. Dan kami doakan juga untuk ibadah nanti malam, Ibu ADC dan tim yang akan melayani, Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami kepadamu, dan kami juga doakan ya Tuhan untuk ibadah hari Sabtu di tempat Ibu Indriani, Tuhan sertai, Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan semuanya dengan baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk acara retreat yang akan diadakan pada bulan depan. Tuhan tolong semua persiapan-persiapan lahir dan batin, semua persiapan-persiapan anak-anak-Mu, Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami doakan perlindungan Tuhan bagi orang tua terkasih kami, Pak Bruri Brosalin, dalam perlindungan Tuhan sempurna. Ya Tuhan, hiburkan mereka selalu Tuhan, kuatkan mereka di kala mereka lemah, Engkau berikan mereka kekuatan saat mereka susah sedih, berikan mereka penghiburan di saat mereka dalam keadaan putus asa, beri mereka pengharapan di saat mereka dalam keadaan, oh Tuhan Yesus, hati tidak tenang, Kau berikan mereka damai di hati. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu atas mereka bersama anak mantu cucu, dalam perlindungan Tuhan sempurna. Jauhkan dari segala niat hati orang-orang jahat ya Tuhan, tanah yang hendak dijual baik di Tretes dan juga yang ada di Surabaya, Tuhan campur tangan oleh kehendak Tuhan, semua dilancarkan, dimudahkan, Tuhan kirim pembelian yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Terima kasih juga kami doakan saat ini juga, menyerahkan dalam nama Yesus Cinyo yang ada di Nganjuk, Pak Frans Angki, juga Pastor Cornelius Ismail, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Ibu Indriani, calon menantunya Christian, sembuhkan dan pulihkan juga calon besannya, dan pulihkan dalam nama Yesus. Karena Christian dan Feli akan menikah di bulan ya Tuhan Desember, sementara Ibu Shirley, putrinya Pak Bruri Brosalin, akan menikah di bulan Agustus. Tuhan tolong semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami, pulihkan keadaan Cilinda, suaminya akan menjual tanah. Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari Bapak pulihkan keuangan, ekonomi, bisnis semuanya dalam nama Yesus. Kami juga doakan untuk Ibu Nina yang hendak menjual tanah warisan yang ada di ya Tuhan daerah Sulawesi, Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan. Demikian juga Bu Andri yang menjual rumahnya, Tuhan tolong supaya semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, apapun pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan pulihkan keadaan mereka, kesehatan, keuangan, ekonomi, bisnis, karir. Pak Anto juga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami padamu, Bu Ong Kim, putrinya juga Tuhan Adik Indah, Tuhan pulihkan, sembuhkan dia. Lutacinya juga Ibu Si Suelian, Tuhan pulihkan kesehatannya, dan kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami di hari ini. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, kemenangan, dan juga kemuliaan dari Tuhan atas kita semua. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. Terima Pak Lukas, kasih. Bu Yeti, Terima Bu kasih Pak Wace, John, Pak sama-sama. Lukas. Tuhan berkati ya teman-teman semua. Ya, Terima kasih Bu Wace, Wace. semangat Iya. ya. Terima kasih Ibu Bu Iya, Hati sama. doanya. Terima kasih Bu Yeti. Pak, terima Amin. kasih Pak Lukas. Ya, Ya. Bu Salam Bu Karyawati. Wace buat semua anak-anak ya. Tuhan berkati Pak Lukas, Bu Yeti. Ya, Tuhan berkati semuanya. Amin. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi nanti siang ya. God bless you. Ya. Kita mau terima mujizat ya. Bye-bye. Baik. Ya.